Lo pernah gak sih ngerasain capek secapek-capeknya yang padahal lo gak habis mengerjakan atau memikirkan sesuatu yang berat? Oke, kalau lo pernah ada di kondisi ini, video ini cocok buat lo. Ketika lo merasa capek padahal lo gak habis mengerjakan atau memikirkan sesuatu yang berat, ini bisa jadi pertanda bahwa lo lagi lelah secara mental. Lelah mental ini bisa terjadi karena otak lo terus-terusan dipaksa bekerja tanpa dikasih jeda untuk istirahat. Selain itu, bisa jadi juga karena ada hal yang memicu lo stres berkepanjangan yang akhirnya ngebuat lo burnout atau lelah secara mental. Ada banyak sinyal atau pertanda yang bisa lo rasain ketika lo lagi lelah mental. Yang pertama, emosi lo gak stabil. Yang kedua, sulit untuk fokus. Yang ketiga, insomnia alias susah tidur. Yang keempat, cemas berlebih, bawaannya nggak tenang. Yang kelima, sering ngelamun. Yang keenam, kehilangan motivasi. Dan yang ketujuh, kelelahan fisik. Kalau lo merasa beberapa ciri yang tadi gue sebutin lagi lo rasain, sebaiknya lo jangan denial dan segera cari tahu apa yang menjadi pemicunya. Karena lelah secara mental ini bisa dikasih dampak yang kurang baik untuk lo dan juga orang-orang di sekitar lo. So, gue harap jangan lo sepelein dan dianggap remeh. Salah satu dampak lelah secara mental ini bisa buat diri lo sendiri kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulunya lo senangi. Yang biasanya tiap weekend semangat banget untuk olahraga, sekarang jadi enggak. Bawaannya pengen rebahan terus. Yang biasanya ngeluangin waktu 10-15 menit untuk baca buku, sekarang jadi cuma 5 menit, atau bahkan gak baca buku sama sekali. Ketika lo gak melakukan kebiasaan yang biasanya lo lakuin, gue yakin 90% sebenarnya ada pergolakan batin di dalam diri lo. Ada keinginan untuk ngelakuin tapi rasanya capek banget dan malesnya seolah lebih besar dibanding rasa ingin lo untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya lo lakuin. Lo juga jadi merasa bersalah, bingung gak jelas, uring-uringan. Perlahan lo mulai mempertanyakan diri lo sendiri. Gue lagi kenapa sih? Sebenarnya ada apa sih di dalam diri gue? Kok gue jadi mageran dan gak produktif gini ya? Kenapa ini bisa terjadi di gue? Kenapa gue harus ngerasain ini di tengah banyaknya tugas yang harus gue selesain? Kalau kayak gini, gue harus apa? Dan pertanyaan lainnya yang semakin membuat lo merasa overwhelmed dan punya irrational belief alias keyakinan yang gak rasional, gak jelas, dan gak objektif. Seperti biasa, lo gak sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang juga ngerasain apa yang lo rasain. So, lo gak perlu merasa bersalah atas hadirnya perasaan ini. Apalagi sampai lo merasa bahwa lo adalah orang paling sengsara, orang paling gak guna, orang paling gak produktif. Big no. Gue bakal tegasin ke lo bahwa ini hal yang wajar untuk dirasain setiap orang yang hidup. Selama lo hidup, lo akan selalu ada di fase naik turun. Itu udah paket dari menjadi manusia. Semuanya tergantung sama gimana cara lo menyikapi segala hal yang datang di hidup lo. Oke, tanpa banyak babi bu lagi, emangnya apa aja sih yang bikin lo jadi capek secara mental? Well, di video kali ini gue bakal kasih tahu lo penyebab lelah mental dan cara menghadapinya. But sebelum lanjut, gue mau ngingetin lo untuk subscribe channel ini supaya kedepannya channel ini bisa menjangkau lebih banyak orang dan memberi manfaat. Sebelum masuk ke cara menghadapi lelah mental, terlebih dahulu penting untuk lo tahu apa aja penyebab lelah mental ini. Dengan lo tahu penyebabnya, lo akan lebih mudah untuk mencari tahu penyelesaiannya. Karena cara penyelesaiannya ini akan relatif, tergantung dari penyebabnya sendiri. Oke, yang pertama, adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realita, baik dari diri lo sendiri ataupun orang lain. Lo pengen diri lo bisa mencapai 50 juta pertama lo di usia 25 tahun. Tapi pada kenyataannya, lo belum bisa mewujudkan itu. Jangankan 50 juta pertama, pekerjaan tetap pun lo belum punya. Sederhananya adanya ketidaksesuaian antara ideal self dan real self.
Yang kedua, kurangnya manajemen diri dan waktu. Manajemen diri dan waktu yang gak terstruktur bisa bikin lo jadi keteteran sendiri ngerjain tugas-tugas yang ada. Alhasil, lo jadi stres dan pusing sendiri. Ketiga, terlalu banyak aktivitas. Daya tahan tubuh tiap orang beda-beda. Lo harus paham sampai di mana batas tubuh lo. Ketika tubuh lo udah ngasih sinyal untuk istirahat tapi lo nya denial, ya udah, siap-siap aja lo bakal ngerasain capek yang lebih hebat untuk kedepannya. Kok bisa? Lah iya, karena berasal dari tumpukan capek yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini nih yang pasti udah lo tunggu-tunggu, yaitu cara menghadapi atau mengatasi lelah mental. Pertama, minimalisir sumber stres. Ini artinya lo udah harus tahu hal-hal apa aja yang menjadi penyebab lo stres. Misalnya, lo stres semisal dapet tugas yang deadline-nya mepet. Ya lo harus cicil kerjain tugasnya supaya bisa selesai sebelum hari pengumpulan. Dan juga lo jadi gak merasa tertekan dan terpressure in the last minute. Yang kedua, jaga pola makan sehat. Ada penelitian yang bilang bahwa orang yang menjaga pola makan sehat, tingkat stresnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan orang yang gak menjaga pola makan sehat. Saran gue, perbanyak makan buah, sayur-sayuran, kurangin fast food, dan kurangin konsumsi makanan atau minuman yang tinggi gula. FYI, lo harus waspada sama gula. Tingginya kadar gula di dalam tubuh bisa memicu terjadinya depresi. Yang ketiga, olahraga. Ketika lo berolahraga, tubuh lo akan memproduksi hormon dopamin. Hormon ini berperan dalam menciptakan perasaan senang. Coba deh, paksain diri lo untuk setidaknya jalan pagi di hari weekend. Berdasarkan pengalaman gue nih, ini bener-bener works banget untuk naikin mood seharian. Last but not least, yang keempat, tidur yang cukup. Ketiga tips yang sebelumnya gue sebutin gak akan berjalan dengan optimal semisal lo gak menjaga pola tidur yang baik. Ketika lo tidur, artinya lo memberikan jeda ke tubuh lo untuk berhenti melakukan segala aktivitas. Organ-organ di dalam tubuh lo pun akan ikut istirahat. Kasih hak tubuh lo yang sebagaimana mestinya, jangan terlalu diforsir. Oke, dari keempat tips yang gue sebutin tadi, feel free untuk lo mau memulai dari yang mana dulu. Gak harus berurutan, sama plek-ketiplek. Senyamannya lo aja, mana yang sekiranya paling mungkin lo terapin untuk saat ini. But, kalau mau berurutan dan ngelakuin semuanya sekaligus, ya gak ada salahnya juga sih. Cuma gue khawatir aja, semisal gak bertahan lama. Akan lebih baik semisal sedikit-dikit, tapi pasti, slow but sure. Haha. Gue challenge diri lo untuk menerapkan keempat poin di atas sesegera mungkin. Kalau lo udah menerapkan dan lo merasakan ada perubahan yang cukup signifikan di dalam diri lo, silahkan balik lagi ke sini untuk drop komen atau lo bisa langsung DM kita di Instagram @loadinginsightprocess. Kalau menurut lo konten ini menarik dan bermanfaat, silahkan like, komen, dan share konten ini ke orang-orang terdekat lo, supaya nggak cuma lo sendiri yang merasakan manfaatnya. Gue Nana dari Loading Insight Process yang bakal selalu jadi teman lo bertumbuh menjadi versi terbaik setiap harinya.